Fabio Capello ingatkan Milan, 4 besar masih belum aman. Fabio Capello meminta AC Milan tidak cepat merasa aman di papan atas Serie A. Menurutnya peluang finish di 4 besar masih bisa tergelincir, apalagi setelah Milan tersingkir dari Supercoppa Italiana. Saat ini Milan memang berada di posisi kedua klasmen dan hanya terpaut 1 poin dari puncak. Namun Capello melihat ada masalah yang bisa dimanfaatkan rival jika mentalitas tim tidak segera diperbaiki. Ia menilai penampilan Milan saat kalah dari Napoli di Riyadh sangat mengecewakan. Para pemain terlihat kurang percaya diri dan seperti tidak terlalu serius menjalani laga Supercoppa, seolah ingin cepat kembali fokus ke Liga. Masalah lain ada di lini tengah. Capello menyoroti penurunan performa Luka Modric serta absennya Adrien Rabiot yang membuat keseimbangan tim terganggu. Akibatnya Milan kesulitan menahan serangan lawan dan terlalu mudah kebobolan. Capello menegaskan, jika kondisi ini terus berlanjut, Milan harus waspada karena tim-tim pesaing seperti Juventus siap mengambil keuntungan. Rafael Leao masih diragukan tampil melawan Verona. Kabar kurang baik datang dari AC Milan jelang laga kandang melawan Hellas Verona. Rafael Leao masih belum dipastikan bisa bermain karena kondisinya belum pulih sepenuhnya. Meski sebelumnya disebut mengalami perkembangan positif, laporan terbaru menyebutkan Leao masih merasakan sedikit gangguan fisik. Karena itu tim medis Milan memilih bersikap hati-hati dan belum memberi izin penuh agar sang pemain kembali merumput. Saat ini, kondisi Leao terus dipantau dan keputusan akhir soal tampil atau tidaknya akan diumumkan langsung oleh Massimiliano Allegri dalam konferensi pers menjelang pertandingan. Bertahan atau hengkang, Loftus-Cheek dihadapkan pada pilihan sulit. Ruben Loftus-Cheek diminta segera menentukan masa depannya bersama AC Milan setelah gelandang asal Inggris itu membuka peluang untuk meninggalkan Milan pada bursa transfer Januari mendatang. Target utama Loftus-Cheek adalah mengamankan tempat di timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Namun minimnya kesempatan tampil sebagai starter di Milan dikhawatirkan bisa menghambat ambisinya tersebut. Lazio yang dilatih Maurizio Sarri disebut menjadi klub paling serius ingin merekrutnya. Selain itu, klub Turki Besiktas juga terus memantau situasi sang gelandang. Pindah klub bisa memberinya menit bermain yang lebih stabil, tetapi ia harus siap bermain di kompetisi yang mungkin tidak seketat Serie A bersama Milan. Keputusan ini harus segera diambil oleh kedua pihak, sebab situasi yang serba tidak pasti dinilai tidak baik bagi tim maupun pemain. Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel juga dikabarkan akan memantau performa Loftus-Cheek dengan cermat, sehingga tekanan untuk tampil konsisten semakin besar. Alexis Saelemaekers jadi pemain Milan paling proaktif musim ini. Alexis Saelemaekers tampil sebagai salah satu pemain paling menonjol di AC Milan pada musim 2025-2026 ini setelah menunjukkan performa yang stabil dan penuh energi sehingga menjadi bagian penting dalam permainan tim. Kembalinya Alexis Saelemaekers ke skuad utama Milan musim ini merupakan keputusan yang diinginkan langsung oleh pelatih Max Allegri. Sebab sejak bergabung dengan Milan pada 2020, pemain asal Belgia tersebut terus mengalami perkembangan, terutama setelah mendapat banyak menit bermain saat dipinjamkan ke Bologna dan AS Roma. Kini di bawah arahan Allegri, kemampuan Saelemaekers semakin matang dan ia dipercaya sebagai pilihan utama di sisi sayap kanan. Sepanjang musim ini, Alexis Saelemaekers sendiri telah mencatatkan 4 assist dan 2 gol di ajang Serie A dan Coppa Italia. Catatan tersebut menunjukkan peningkatan level permainannya setelah kembali ke Milan. Meski sempat diragukan, ia kini membuktikan diri layak menjadi starter dan berperan besar dalam menjaga kestabilan permainan Milan. Rabiot terbukti jadi keputusan tepat Massimiliano Allegri di Milan. Adrien Rabiot membuktikan diri sebagai keputusan besar yang tepat dari Max Allegri setelah pelatih Milan itu bersikeras mendatangkannya pada bursa transfer musim panas dan hasilnya kini mulai terlihat di lapangan. Adrien Rabiot nampak tak hanya piawai mengatur aliran bola, tetapi juga mulai memberi kontribusi gol yang ia cetak saat melawan Torino. Rabiot sendiri sudah tampil dalam 12 laga resmi dan hampir selalu bermain penuh bagi Milan. Hal ini menegaskan besarnya kepercayaan Allegri terhadapnya. Kehadiran Rabiot jelas memberi dampak positif bagi lini tengah Milan dan dianggap sebagai salah satu faktor kebangkitan tim di Serie A. Kombinasi fisik yang kuat dan pemahaman taktik yang baik membuatnya sulit tergantikan dalam skema permainan. Adaptasinya yang cepat juga menjadi kunci stabilnya performa Milan menjelang akhir 2025 ini. Rabiot diharapkan bisa terus menjaga konsistensi untuk membantu tim mencapai target di akhir musim. Peran Matteo Gabbia makin penting di lini belakang AC Milan.
Matteo Gabbia tampil sebagai salah satu pemain kunci di lini pertahanan AC Milan pada musim 2025-2026 ini. Penampilannya yang konsisten membuatnya semakin dipercaya sebagai andalan di barisan belakang. Nama Gabbia sendiri mulai banyak dibicarakan sejak musim lalu ketika ia mencetak gol penentu kemenangan Milan dalam derby melawan Inter dengan skor 2-1. Momen itu menjadi titik balik penting dalam karirnya. Bahkan di musim ini Gabbia terus menunjukkan kualitas sebagai pemimpin di lini pertahanan. Meski sempat mengalami cedera cukup serius, proses pemulihannya berjalan baik dan posisinya tetap dianggap vital bagi tim. Sepanjang musim 2025-2026 ini, Gabbia sudah tampil dalam 15 pertandingan di semua kompetisi. Ia juga dikenal disiplin, terbukti hanya menerima 2 kartu kuning sejauh musim ini. Kombinasi ketenangan, kepemimpinan, dan konsistensi membuat Gabbia sangat diandalkan oleh pelatih Allegri untuk menjaga stabilitas pertahanan Milan. Statistik pun menunjukkan bahwa kehadirannya di lapangan memberi dampak besar bagi performa tim. Tak heran jika para penggemar Milan menantikan kembalinya Gabbia untuk memimpin lini belakang rossoneri. Transformasi Pavlovic dari hampir dibuang namun kini jadi andalan AC Milan. Strahinja Pavlovic mengalami perubahan besar di AC Milan. Jika musim lalu hampir tersisih, kini bek asal Serbia itu justru menjadi salah satu pilar utama di lini pertahanan rossoneri. Diketahui jika pada musim sebelumnya, Strahinja Pavlovic sempat kesulitan menyesuaikan diri dengan gaya bermain Milan. Penampilannya sering diragukan dan ia dinilai belum cukup solid untuk mengisi lini belakang. Situasi berubah sejak kedatangan Max Allegri. Pelatih Milan itu berhasil mengembalikan kepercayaan diri Pavlovic dan membantunya bermain lebih nyaman serta percaya diri di lapangan. Performa Strahinja Pavlovic yang terus meningkat membuat perannya semakin penting di tim utama. Perkembangan ini juga berdampak langsung pada nilai pasarnya. Data Transfermarkt mencatat nilai Pavlovic di awal 2025 berada di angka 18 juta euro. Menjelang akhir 2025, nilainya melonjak menjadi 28 juta euro. Kenaikan 10 juta euro ini menunjukkan betapa besar pengaruh Pavlovic di jantung pertahanan Milan. Saat ini, ia tercatat sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi kelima di skuad asuhan Massimiliano Allegri. Luka Modric tetap jadi pemimpin tak tergantikan di Milan. Luka Modric semakin membuktikan dirinya sebagai sosok pemimpin yang tak tergantikan di AC Milan. Meskipun sudah berusia 40 tahun dan kondisi fisiknya mulai menurun, kehadirannya tetap vital bagi tim. Di bawah arahan Massimiliano Allegri, Modric memberikan pengaruh besar dalam permainan Milan. Statistik menunjukkan tim memiliki rata-rata 2,50 poin per pertandingan saat ia bermain, menandakan perannya sebagai sosok yang membawa stabilitas dan kemenangan. Ketika Modric dimainkan sejak awal, Milan baru kalah 1 kali, yaitu saat melawan Cremonese di laga pembuka musim ini. Sebaliknya, tanpa kehadirannya sejak menit pertama, Milan harus menelan kekalahan di beberapa ajang, termasuk kalah dari Lazio di Coppa Italia dan dari Napoli di Supercoppa Italiana. Sepanjang musim ini, Luka Modric sendiri telah menyumbangkan 1 gol dan 2 assist. Kontribusi tersebut membuktikan bahwa meski usia tak lagi muda, kualitas dan pengaruhnya di lapangan tetap sangat tinggi, menjadikannya sosok kunci bagi kesuksesan Milan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.